Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang terhormat Dr. Ririanti Ramayani, JSPD MPD, selaku dosen mata kuliah Belajar dan Pembelajaran, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Motivasi Belajar. Saya David Tariliono sebagai moderator dari kelompok 8. Anggota kelompok 8 terdiri dari Hanisah Nadia, David Tariliono, Maratus Zahidah, Wanda Aulia, dan Risma Ajijah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai presentasi ini yang akan dimulai dari Risma Ajijah. Kepada Risma Ajijah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aziza dengan NIM 20101 25220051 dengan nomor absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Motivasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu motivasi dan belajar. Motivasi menurut McDonald adalah suatu perubahan energi yang terjadi pada individu untuk bergerak. Sedangkan belajar menurut Slameto adalah suatu proses usaha untuk mendapatkan perubahan pada tingkah laku. Jadi, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang terletak di dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar penting pada kedua belah pihak, antara siswa dan guru. Kenapa motivasi belajar itu penting bagi siswa? Yang pertama, motivasi belajar dapat menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Kedua, dapat menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Yang ketiga, dapat menyadarkan bahwa adanya perjalanan belajar dan kemudian yang berkesinambungan. Keempat, dapat mengarahkan kegiatan belajar, dan yang terakhir, motivasi belajar dapat meningkatkan semangat belajar. Nah, selanjutnya pentingnya motivasi belajar bagi guru. Nah, sebagai seorang guru tentunya penting untuk memiliki motivasi belajar sehingga guru dapat mengembangkan, meningkatkan, dan memelihara semangat dalam diri siswa. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang bermacam-macam. Yang ketiga, dapat meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih salah satu di antara bermacam-macam peran. Yang keempat, guru untuk mengubah siswa yang tidak berminat menjadi siswa yang bersemangat dalam belajar. Nah, kemudian prinsip-prinsip motivasi belajar. Di sini prinsip-prinsip motivasi belajar ada 6. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas dalam belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Nah, yang ketiga, motivasi berupa pujian itu lebih baik daripada hukuman, karena dengan pujian maka peserta didik akan lebih terpacu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar dalam kehidupan anak didik. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Nah, dengan adanya motivasi, peserta didik dapat terpacu untuk dapat melakukan sesuatu sehingga dia mendapatkan prestasi dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Zahidah dengan NIM 2010125320035. Saya ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk motivasi dalam belajar. Ada beberapa motivasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan peserta didik di kelas, yaitu yang pertama, memberi angka. Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan prestasi mereka di masa mendatang.
Namun, guru harus menyadari bahwa angka bukanlah hasil dari hasil belajar yang sejati. Untuk itu, guru perlu memberikan angka atau nilai yang menyentuh efektif dan keterampilan yang diperlihatkan anak didik dalam pergaulan atau kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hadiah. Hadiah dapat diberikan kepada anak-anak yang berprestasi tinggi dalam pendidikan modern. Anak didik yang berprestasi tinggi memperoleh predikat sebagai anak didik teladan. Hadiah diberikan kepada siswa yang motivasi anak agar senantiasa mempertahankan prestasinya selama berstudi dan tidak menutup kemungkinan akan mendorong anak didik lainnya untuk ikut berkompetisi dalam belajar. Yang ketiga, kompetensi. Kompetensi bisa dimanfaatkan untuk menjadikan proses interaksi belajar mengajar yang kondusif. Untuk menciptakan kondisi yang demikian, metode pengajar memegang peranan. Guru bisa membentuk anak didik ke dalam kelompok belajar di kelas. Ketika pelajaran sedang berlangsung, semua anak didik dilibatkan ke dalam suasana belajar atau lebih dikenal cara belajar siswa aktif (CBSA). Yang keempat, ego involvement. Menumbuhkan kesadaran kepada anak didik agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri. Yang kelima, memberikan ulangan. Anak didik biasanya mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh hari untuk menghadapi ulangan. Berbagai usaha dan teknik bagaimana agar dapat menguasai semua bahan pelajaran anak didik lakukan sedini mungkin sehingga memudahkan mereka untuk menjawab setiap item soal yang diajukan ketika pelaksanaan ulangan berlangsung sesuai dengan interval waktu yang diberikan. Yang keenam, pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Pujian diberikan sesuai dengan hasil kerja, bukan dibuat-buat atau bertentangan sama sekali dengan hasil kerja anak didik. Dengan pujian yang diberikan akan membesarkan jiwa seseorang. Dia akan lebih bergairah mengerjakannya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang jenis dan sifat motivasi belajar. Jenis motivasi belajar. Para ahli umumnya sependapat bahwa motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar atau motif bawaan. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia yang timbul akibat proses kimiawi fisiologi yang terdapat pada setiap orang. Manusia adalah makhluk jasmani, sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Di antara insting yang penting bagi manusia adalah memelihara, mencari makan, melarikan diri, berkelompok, mempertahankan diri, rasa ingin tahu, membangun, dan kawin. Motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang diperoleh dari belajar melalui pengalaman. Motivasi sekunder ini oleh beberapa ahli disebut juga motivasi sosial. Menurut Thomas dan Jananiki menggolongkan motivasi sekunder menjadi keinginan-keinginan, memperoleh pengalaman baru, untuk mendapat respon, memperoleh pengakuan, dan memperoleh rasa aman. Sifat motivasi. Berdasarkan sifat motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu di luar dirinya, karena dalam setiap diri individu sudah ada golongan untuk melakukan sesuatu. Orang yang tingkah lakunya digerakkan oleh motivasi intrinsik baru akan puas kalau tingkah lakunya telah mencapai hasil tingkah laku itu sendiri. Misalnya, seorang siswa menyelesaikan pekerjaan rumah tentang soal-soal matematika, bertujuan untuk memahami konsep-konsep matematika melalui penyelesaian soal-soal itu bukan karena takut kepada guru atau ingin mendapat pujian dari guru.
Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dalam diri seseorang karena pengaruh dari rangsangan di luar perbuatan yang dilakukannya. Tujuannya yang diinginkan dari tingkah laku yang digerakkan oleh motivasi ekstrinsik terletak di luar tingkah laku itu. Misalnya, siswa yang sedang menyelesaikan pekerjaan rumah sekadar mematuhi perintah guru, kalau tidak dipatuhi guru akan memarahinya. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya adalah upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Berikut ini adalah upaya-upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, membangkitkan minat siswa. Ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Yang keempat, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik. Yang kelima, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa. Yang keenam, berikan penilaian. Dan yang ketujuh, berilah komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Dan yang terakhir adalah ciptakan persaingan dan kerjasama. Berikutnya adalah aspek-aspek motivasi belajar. Menurut Franzen, aspek-aspek motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal baru. Yang kedua, kreatif. Tiga, menginginkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-temannya. Yang keempat, memperbaiki kegagalan yang baru dengan usaha yang baru. Yang kelima, merasa aman telah menguasai materi pelajaran. Dan yang terakhir, memperlakukan ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari belajar. Menurut Marilyn Kalgowing, aspek-aspek motivasi belajar dibagi menjadi 4 poin. Antara lain, dorongan mencapai sesuatu. Peserta didik terdorong untuk berjuang demi mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya. Yang kedua, komitmen. Komitmen adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam proses belajar. Dengan memiliki komitmen yang tinggi, peserta didik memiliki kesadaran untuk belajar, mampu mengerjakan tugas, dan mampu menyeimbangkan tugas. Yang ketiga adalah inisiatif. Peserta didik dituntut untuk memunculkan inisiatif atau ide baru yang akan menunjang keberhasilan dan kesuksesannya dalam menyelesaikan pendidikannya, karena ia telah mengerti dan bahkan memahami dirinya sendiri, sehingga ia dapat menuntun dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah optimis. Sikap gigih, tidak menyerah dalam belajar tujuan, dan selalu percaya bahwa tantangan selalu ada, tetapi dari kita memiliki potensi untuk berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. Sekian dari materi saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aulia. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada faktor internal. Yang termasuk ke dalam faktor internal, yang pertama ada cita-cita dan aspirasi. Salah satu faktor pendukung yang dapat memperkuat semangat dalam belajar adalah dengan memiliki cita-cita. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aspirasi? Aspirasi adalah sebuah harapan atau keinginan yang dimiliki oleh individu dan selalu menjadi tujuan dari perjuangan yang telah ia mulai. Yang kedua, ada kemampuan peserta didik. Motivasi belajar dipengaruhi oleh setiap kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemampuan yang dimaksud adalah segala potensi yang dimiliki, baik itu dari segi intelektual maupun psikomotorik. Yang ketiga, ada kondisi peserta didik. Kondisi secara fisiologis juga turut mempengaruhi motivasi belajar, seperti kesehatan dan panca indera. Ketika peserta didik memiliki kesehatan dan panca inderanya dapat bekerja dengan maksimal, maka peserta didik itu telah memiliki peluang untuk mencapai keberhasilan dalam proses pendidikannya. Nah, yang keempat ada keadaan
psikologis peserta didik yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada bakat, yang kedua ada inteligensi. Apa sih inteligensi itu? Inteligensi dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik peserta didik dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui cara yang tepat. Yang ketiga ada sikap, yang keempat ada persepsi, yang kelima ada minat, yang keenam ada unsur-unsur dinamis dalam pembelajaran. Unsur-unsur dinamis itu seperti perasaan, ingatan, keinginan, dan pengalaman yang dimiliki peserta didik dalam untuk mempengaruhi motivasi belajarnya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal berarti faktor-faktor di luar dari diri peserta didik yang ikut berperan dalam mempengaruhi motivasi belajar. Yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu yang pertama kondisi lingkungan belajar. Kondisi lingkungan belajar yang kondusif akan mendukung dan memperkuat semangat belajar peserta didik. Yang kedua ada lingkungan sosial sekolah seperti guru, teman-teman, dan kelas juga dapat mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Yang ketiga ada lingkungan sosial masyarakat. Ketika peserta didik merasa diakui keberadaannya dengan diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat, itu juga akan mempengaruhi semangatnya dalam belajar. Yang keempat ada lingkungan sosial keluarga. Hubungan antara orang tua dan anak yang harmonis dan saling menghargai juga akan mempengaruhi motivasi belajar anak loh. Yang kelima ada lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan alamiah dan faktor instrumental. Lingkungan alamiah artinya yaitu seperti dukungan, kasih sayang, kebiasaan-kebiasaan keluarga yang baik dan akan turut mempengaruhi motivasi belajar anak. Sedangkan faktor instrumental yaitu seperti fasilitas atau sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah maupun orang tua juga akan mempengaruhi semangat peserta didik dalam belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membuat PowerPoint ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.